Skuad lokal John Hertman untuk Piala AFF makin mengerikan. Lini depan auto gacor. Gelaran Piala AFF selalu menjadi panggung panas yang penuh gengsi bagi negara-negara Asia Tenggara. Turnamen ini bukan sekadar ajang adu kemampuan, tetapi juga menjadi pertaruhan harga diri sepak bola kawasan. Setiap edisi selalu melahirkan rivalitas sengit, drama menegangkan, hingga kejutan besar yang mengguncang peta persaingan regional. Menjelang Piala AFF 2026, atmosfer persaingan mulai terasa semakin panas. Sorotan kini tertuju pada timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan kekuatan terbaiknya di bawah komando pelatih anyar, John Hertman. Kehadiran juru taktik berpengalaman ini membawa harapan besar sekaligus rasa penasaran di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Rumor mengenai racikan skuad lokal yang sedang dipersiapkan Hertman kini menjadi pembahasan hangat. Banyak pihak menilai bahwa tim yang sedang dibangun ini berpotensi menjadi salah satu skuad paling berbahaya yang pernah dimiliki Indonesia di ajang Piala AFF. Yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah sektor lini depan yang disebut-sebut bakal tampil jauh lebih tajam, agresif, dan siap meledak sepanjang turnamen. John Hertman tampaknya datang ke Indonesia bukan sekadar untuk melatih secara biasa. Ia membawa filosofi sepak bola modern yang menuntut intensitas tinggi, kedisiplinan taktik, serta kekuatan fisik yang prima. Dalam beberapa sesi pemusatan latihan awal, Hertman sudah memperlihatkan pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan gaya kepelatihan sebelumnya. Ia ingin membangun fondasi baru bagi timnas Indonesia, dimulai dari pemain-pemain lokal yang berlaga di kompetisi domestik. Menurut Hertman, Piala AFF bisa menjadi ajang ideal untuk mengukur kualitas pemain lokal sekaligus membentuk kerangka tim masa depan. Ini akan menjadi panggung bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Kami ingin melihat siapa yang benar-benar siap membawa tim ini ke level berikutnya, ujar Hertman dalam salah satu sesi evaluasi tim. Pernyataan ini langsung memicu antusiasme besar. Banyak pemain Liga 1 yang kini melihat Piala AFF sebagai kesempatan emas untuk membuktikan diri di level internasional. Mereka sadar bahwa Hertman adalah pelatih yang sangat mengutamakan performa di lapangan, bukan sekadar nama besar. Satu hal yang langsung menjadi perhatian adalah metode latihan yang diterapkan. Hertman dikenal dengan pendekatan ala Eropa yang sangat menuntut stamina, disiplin, dan kerja keras. Para pemain dipaksa beradaptasi dengan tempo latihan yang jauh lebih intens. Latihan pressing, transisi menyerang, hingga simulasi duel 1 lawan 1 dilakukan dengan tempo cepat. Tidak ada ruang bagi pemain yang setengah-setengah. Semua dituntut tampil maksimal sejak hari pertama. Efeknya mulai terlihat. Beberapa pemain lokal yang sebelumnya dianggap biasa-biasa saja mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Intensitas permainan meningkat, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, dan koordinasi antar lini terlihat semakin matang. Namun, bagian paling menarik dari persiapan ini tentu ada di sektor penyerangan. Selama bertahun-tahun, salah satu masalah klasik timnas Indonesia di level Asia Tenggara adalah penyelesaian akhir. Indonesia sering tampil dominan dalam penguasaan bola dan agresivitas menyerang, tetapi kerap kesulitan memaksimalkan peluang menjadi gol. Masalah inilah yang tampaknya sedang dibenahi serius oleh Hertman. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa pelatih asal Inggris tersebut sangat fokus membangun lini depan yang lebih agresif dan efektif. Ia ingin Indonesia bukan hanya bermain atraktif, tetapi juga mematikan di depan gawang lawan. Ada beberapa faktor yang membuat lini depan timnas Indonesia musim ini dirumorkan bakal sangat gacor. Faktor pertama adalah skema permainan modern yang diterapkan Hertman. Ia dikenal sebagai pelatih yang menyukai high pressing, permainan cepat, dan transisi eksplosif. Dalam sistem ini, penyerang bukan hanya bertugas mencetak gol,
tetapi juga menjadi pemain pertama yang menekan lawan sejak fase build-up. Artinya, striker Indonesia nanti dituntut lebih aktif bergerak, membuka ruang, dan memberikan tekanan konstan kepada bek lawan. Sistem ini membuat lini depan menjadi jauh lebih dinamis. Lawan tidak akan diberi waktu nyaman untuk membangun serangan dari belakang. Faktor kedua adalah kombinasi pemain baru yang memberi kejutan. Meski mengandalkan mayoritas pemain lokal, rumor menyebutkan Hertman juga sedang memantau beberapa opsi penyerang potensial yang bisa memberi warna baru di lini serang. Nama-nama yang sedang tampil konsisten di Liga 1 tentu masuk radar. Selain itu, ada spekulasi mengenai pemain keturunan atau striker dengan profil target man yang mampu memberi dimensi berbeda saat menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Kehadiran sosok striker yang tajam, kuat dalam duel udara, dan klinis di kotak penalti jelas akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Faktor ketiga yang membuat lini depan Indonesia semakin menakutkan adalah kualitas sektor sayap. Indonesia saat ini memiliki banyak winger cepat dengan kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat baik. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuan menusuk dari sisi lapangan menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Winger-winger ini nantinya akan menjadi sumber suplai utama bagi striker di lini depan. Dengan kombinasi umpan silang akurat, cut inside, hingga serangan balik cepat, Indonesia berpotensi menjadi tim dengan pola serangan yang sangat sulit dibaca. Rival-rival ASEAN tentu harus waspada. Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura dipastikan tidak akan memandang enteng perkembangan timnas Indonesia kali ini. Apalagi, jika Hertman berhasil memaksimalkan potensi skuad lokal dan membentuk chemistry yang solid sebelum turnamen dimulai. Di atas kertas, Indonesia memang memiliki materi pemain yang sangat menjanjikan. Namun Hertman tampaknya memahami bahwa bakat saja tidak cukup untuk memenangkan turnamen. Konsistensi, mental juara, dan kedisiplinan taktik adalah faktor penentu. Karena itulah persiapan menuju Piala AFF dibuat sangat serius. PSSI bersama tim pelatih telah menyusun agenda padat untuk memastikan skuad berada dalam kondisi terbaik. Beberapa laga uji coba internasional melalui FIFA Matchday dijadwalkan sebagai bagian dari evaluasi performa. Selain itu, pemusatan latihan lanjutan selama 20 hari di Bali juga menjadi bagian penting dari persiapan tim. Dalam TC tersebut, Hertman akan mematangkan semua aspek, mulai dari fisik, taktik, chemistry, hingga simulasi pertandingan. Setiap pemain akan diuji habis-habisan. Tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Semua harus membuktikan diri lewat performa. Atmosfer kompetitif seperti ini justru dinilai positif, karena akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Meski secara kualitas Indonesia punya peluang besar, grup ini jelas tidak bisa dianggap mudah. Vietnam tetap menjadi lawan berat dengan organisasi permainan yang disiplin. Singapura terkenal berbahaya dalam transisi cepat. Sementara Kamboja dan Timor Leste berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa memberi kejutan. Setiap laga akan menjadi ujian penting. Namun jika melihat perkembangan tim sejauh ini, optimisme publik terhadap timnas Indonesia semakin tinggi. Banyak yang percaya bahwa ini bisa menjadi momentum bersejarah untuk mengakhiri penantian panjang gelar Piala AFF. Sudah terlalu lama Indonesia berada dalam bayang-bayang status sebagai spesialis runner-up. Berkali-kali melaju jauh, tetapi trofi juara selalu lepas di momen-momen krusial. Kini harapan baru kembali tumbuh. John Hertman datang membawa filosofi baru, energi baru, dan standar baru. Jika seluruh rencana berjalan sesuai harapan, maka timnas Indonesia berpotensi menjelma menjadi kekuatan yang benar-benar menakutkan di Asia Tenggara. Dan jika lini depan yang sedang diracik ini benar-benar tampil seganas rumor yang beredar, maka bukan tidak mungkin Piala AFF 2026 akan menjadi panggung lahirnya era baru sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, rival-rival ASEAN kini punya alasan kuat untuk mulai merasa was-was.
Skuad lokal racikan John Hartman sedang dibentuk. Dan jika semuanya klik, Garuda siap terbang tinggi, membawa ancaman besar bagi seluruh Asia Tenggara.